Ya, pertandingan yang paling menarik tentunya Jerman melawan Spanyol. Menurut saya ini final kepagian karena dua tim ini dua tim yang paling atraktif dan paling produktif di Piala Eropa 2024. Kita tahu Jerman menjadi tim paling produktif dengan mencetak total sudah 10 gol, kebobolan 2 gol. Di nomor 2-nya ya Spanyol. Spanyol ini total mencetak 8 gol, total mencetak 9 gol, kemudian kemasukan 1 gol. Spanyol adalah satu-satunya tim yang lolos sampai ke perempat final dengan rekor sempurna selalu menang. Sementara Jerman walaupun seri sekali melawan Swiss 1-1, tapi mereka punya penampilan yang sangat luar biasa sebagai tuan rumah. Kali ini ada peluang mengulang gelar juara yang mereka raih terakhir 1996. Jadi ini dua tim yang dua-duanya 3 kali juara Piala Eropa. Dan kalau kita lihat materi pemainnya, ini materi pemainnya juga merupakan kombinasi antara pemain senior dan dengan pemain-pemain muda, di mana di Jerman misalnya ada Manuel Neuer, ada Thomas Müller, kemudian ada Toni Kroos, yang bisa jadi ini adalah Piala Eropa terakhir dikombinasi dengan pemain-pemain muda seperti Jamal Musiala, kemudian juga Florian Wirtz yang tampil sangat luar biasa. Sementara di Spanyol ada Jesus Navas, kemudian juga ada Dani Carvajal yang merupakan pemain yang mungkin ini menjadi Piala Eropa terakhir buat mereka. Tapi muncul juga bintang-bintang muda ya, Lamine Yamal, kemudian Nico Williams yang tampil sangat luar biasa. Menurut saya ini sebenarnya final ideal buat Piala Eropa kali ini, tapi mereka sudah bertemu di perempat final Piala Eropa 2024, dan saya bahkan meyakini bahwa pemenang dari partai ini yang akan menjadi juara Piala Eropa kali ini. Dan kalau saya ingat kembali adalah bahwa ini pertandingan ulangan final Piala Eropa 2018. Kebetulan saya dulu ikut meliput di sana di Austria Swiss, di mana ketika itu Spanyol menang lewat gol tunggal dari Fernando Torres, dan tentunya ini akan menjadi motivasi buat Jerman untuk refund terhadap kekalahan di final Piala Eropa 2008, yang kali ini mereka tentunya ingin memenangkan partai atau Piala Eropa kali ini, karena buat Jerman ini menjadi sangat penting sebagai tuan rumah. Mereka punya modal dukungan supporter yang luar biasa, ditambah motivasi besar mereka setelah 2 kali gagal di penyisihan grup Piala Dunia. Tentu buat Jerman Piala Eropa kali ini adalah Piala Eropa yang harus mereka menangkan dengan status sebagai tuan rumah dan terakhir juara pada 1996. Nah, buat Spanyol juga ini merupakan momentum kebangkitan mereka, bahwa Spanyol adalah satu-satunya negara sepanjang Piala Eropa yang mampu back to back juara. Artinya mereka ingin menuju momen kebangkitan lagi, mengembalikan eranya Charles Puyol, eranya Xavi Hernandez, eranya Iniesta, dengan hadirnya bintang-bintang baru mereka, ada Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams yang tampil sangat luar biasa di Piala Eropa kali ini. Berarti kalau Mas bilang akan mengulang Euro 2008 dengan negara yang sudah besar ya Mas. Nah, kalau untuk peluang untuk Turki dan Swiss gimana Mas? Ya, Turki dan Swiss ini merupakan, ya kalau kita lihat ya di cat babak perempat final ini, cat sebelah kiri ini yang paling berat, atau cat atas gitu paling berat, karena selain Jerman bertemu dengan Spanyol, ada juga Portugal bertemu dengan Swiss. Portugal bertemu dengan Prancis. Nah, Portugal lawan Prancis ini adalah ulangan final Piala Eropa 2016, di mana ketika itu Portugal menang lewat gol semata wayang juga dari Ederson, dan kali ini mereka harus bertemu. Cuma permasalahannya adalah Portugal belum main seperti yang diharapkan, begitu juga Prancis. 3 gol yang didapatkan semua gol-gol yang bukan dari sebuah permainan yang diharapkan gitu. Misalnya gol bunuh diri kemarin melawan Belgia misalnya, kemudian gol penalti dan gol-gol yang tidak begitu meyakinkan. Beda ketika mereka kemarin tampil di final Piala Dunia 2022 ya, melawan Argentina, di mana mereka perjalanan luar biasa. Di sini Cristiano Ronaldo sudah tidak menunjukkan kelasnya lagi sebagai pemain dunia. Sementara di kubu Prancis kita juga belum lihat penampilan Kylian Mbappe yang
merupakan superstar dan diharapkan bisa menjadi pengganti eranya Messi dengan Cristiano Ronaldo, digantikan Mbappe, tapi Mbappe belum tampil luar biasa. Nah, ini juga pertandingan antar juara, di mana Prancis pernah 2 kali juara, kemudian juga Portugal 1 kali juara. Nah, terkait cat sebelah kanan misalnya atau cat bawah, ini sebenarnya hanya Belanda yang pernah juara gitu. Sementara Turki dan juga Swiss ini bisa dibilang sebagai tim kuda hitam, begitu juga dengan Inggris, di mana Inggris terakhir pada 2020 mereka tampil di final tapi kalah dari Italia, dan Italia sebagai juara sudah harus angkat koper terlebih dahulu lewat permainan luar biasa dari Swiss. Swiss ini adalah tim yang sangat menarik sekali karena 2 kali Piala Eropa mereka 2 kali mengandaskan juara bertahan. Pada Piala Eropa 2020 misalnya, Swiss memulangkan juara bertahan Portugal ketika itu. Nah, sekarang Swiss memulangkan juara bertahan Italia. Swiss terakhir kali tampil luar biasa, lolos, prestasi mereka adalah di perempat final Piala Eropa 2000. Artinya capaian mereka ini yang sekarang mereka capai dengan lolos ke perempat final sudah menyamai catatan prestasi mereka pada tahun 2000. Tinggal apakah Swiss bisa bikin kejutan melawan Inggris ya. Ini yang sangat menarik. Tapi menurut saya tim-tim seperti Swiss dan Turki ini tim yang diharapkan bisa bikin kejutan. Tapi kalau secara permainan saat ini, Inggris setelah tampil cukup buruk di babak penyisihan grup, mereka mulai bangkit dengan duet Jude Bellingham dan juga Harry Kane yang tampil luar biasa. Momentumnya terjadi ketika kemarin di babak 16 besar mereka akhirnya bisa memenangkan pertandingan lewat penampilan yang sangat luar biasa. Nah, sementara kalau kita lihat Turki ini prestasi terakhirnya 2008, mereka prestasi tertinggi itu semifinal gitu kan. Nah, ketika itu mereka dikalahkan Jerman 3-2, Jerman lolos ke final, dan kali ini mereka berhadapan dengan Belanda gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang, Belanda ini adalah timnas pusat gitu. Nah, di mana timnas cabangnya adalah Indonesia, dan Belanda juga sebenarnya tampil kurang meyakinkan juga di penyisihan grup, sampai kemudian kemarin mereka menang luar biasa ya, melawan Belanda bisa lolos ke perempat final dengan hasil yang sangat luar biasa sekali, dan lewat Cody Gakpo yang sekarang menjadi top scorer dengan 3 gol bersama dengan Jamal Musiala yang masih tersisa di Jerman. Ini akan menjadi momentum Belanda berhadapan dengan Turki. Kalau saya berpikir Turki akan menjadi tim kuda hitam karena kemarin mereka juga menang luar biasa lawan Austria ya, di mana kemenangan ini akan menjadi modal berhadapan dengan Belanda. Jadi Turki lawan Belanda, saya berpikir akan ada kejutan gitu. Ada kemungkinan Turki bisa lolos semifinal, sementara di bawahnya lagi Inggris melawan Swiss juga bisa bikin kejutan. Jadi biar di final nanti bertemu adalah tim yang pernah juara dengan tim yang belum pernah juara. Walaupun ada harapan besar, adakah mungkin Inggris itu back to back lagi maju ke final dua Piala Eropa beruntun setelah mereka 2020 gagal lawan Italia. Kemudian sekarang mereka punya momentum lagi untuk bangkit dan ingin lagi lolos ke final. Tapi melihat lawan Swiss ini lawan yang setara sih menurut saya, walaupun kemudian orang bisa melihat glamoritasnya ada di Inggris sebagai tim bertabur bintang dengan pemain-pemain mahalnya di sana. Tapi Swiss ini adalah tim yang bisa bikin kejutan, di mana mereka sudah membuktikannya dengan memulangkan juara bertahan Italia. Ada yang menarik tadi untuk teknis untuk tim-tim besar seperti Inggris dan Prancis yang Mas sebutkan tadi kan agak kesulitan untuk mencetak gol. Itu sebenarnya masalah di lapangan apa ya? Ya, ini kan pertarungan yang sifatnya turnamen, di mana setiap tim harmonisasi di dalam internal ini yang menjadi sangat penting ya. Kalau kita lihat kenapa Perancis agak sulit mencetak gol belakangan, karena mereka sangat tergantung kepada Kylian Mbappe. Nah, ketergantungan ini yang harus dilepaskan oleh Perancis. Sama halnya dengan Portugal misalnya, ketergantungan terhadap Cristiano Ronaldo tinggi sekali.
Sementara Cristiano Ronaldo sejauh ini sudah melakukan 19 tembakan tapi belum satu gol pun diciptakan, walaupun kemarin di babak 16 besar punya kesempatan mencetak gol lewat penalti tapi gagal. Untungnya di adu penalti mereka Cristiano Ronaldo bisa menjadi pembuka jalan dan akhirnya memulangkan Georgia ya, sehingga kemudian mereka lolos. Georgia atau Slovenia ya, adu penalti melawan Slovenia, tapi 3 pemain Slovenia ini tidak mampu mencetak gol, dan Diogo Costa, kiper ini salah satu kiper yang mencetak sejarah untuk pertama kalinya sepanjang perjalanan Piala Eropa digelar, satu-satunya kiper yang mampu memblok 3 penalti dalam satu momen, dan ini akan menjadi senjata tentunya di babak perempat final ketika berhadapan dengan Prancis. Prancis juga punya kiper cukup bagus, artinya ini pertarungan yang akan sangat luar biasa. Negara petualang Spanyol dan Portugal akan saling berhadapan, dan ya memang ketergantungan terhadap Cristiano Ronaldo sangat tinggi sekali di kubu Portugal. Tapi kalau kita lihat misalnya perjalanan Portugal juara 2016, di mana di final justru tidak ada Ronaldo bermain di sana. Artinya di sini ada peluang di mana Martinez, berani atau tidak Martinez mencadangkan Cristiano Ronaldo untuk partai-partai melawan Prancis ini gitu ya. Sehingga kemudian ketergantungan dengan nama besar Cristiano Ronaldo itu tidak menjadi hambatan buat Portugal di pertandingan kali ini. Bisa jadi misalnya Cristiano Ronaldo digantikan oleh Diogo Jota, atau ada Joao Felix yang selama ini menjadi pelapisnya. Dan saya pikir kalau Martinez berani melakukan itu, ini akan menjadi sebuah perubahan yang sangat progresif sekali. Berani mencadangkan mega bintang Cristiano Ronaldo yang dalam pertandingan dari mulai penyisian sampai 16 besar secara tidak langsung juga ikut membebani Portugal. Saya melihat Portugal ini ada 2 matahari gitu, ada Bruno Fernandes, ada Cristiano Ronaldo, yang dua-duanya adalah pemain bintang di Portugal, sehingga kemudian ketergantungan atau Ronaldo sentrisnya menjadi sangat begitu kuat.